kebijakannya Gus Bah, sekarang ini yang ada di Indonesia ini seperti apa yang diterapkan? Oke, baik ya. Saya memaparkan slide boleh? Boleh? Oke. Dari mana saya harus memaparkan ini ya? Jadi eh, kebijakan penanggulangan COVID ya, seperti Mhm. yang kita tahu bersama ini, eh, pertama saya bisa menyebutkan bahwa pemerintah itu awalnya menyepelekan ya. Karena apa? Karena bahan candaan ya, COVID nggak bisa sampai ke Indonesia karena masyarakatnya banyak makan nasi kucing ya, Ya. terus COVID nggak bisa masuk ke Indonesia, orang Indonesia sering doa kunut dan lain sebagainya. Ini kesan-kesan menyepelekan itu begitu luar biasa bisa kita dengar ketika awal-awal COVID berada. Dan yang kedua itu terkesan pemerintah itu bingung ya, kebingungan melakukan intervensi kebijakan, muncul banyak rencana misalkan seperti darurat sipil, karantina wilayah, lockdown, ada PSBB, PPKM, PPKM mikro, PPKM mikro penebalan. Sekarang ada rencana menarik rem darurat dengan menerapkan kebijakan PPKM darurat ya. Kebijakan lockdown karantina wilayah tidak pernah jadi opsi pilihan ya. Mhm. Karena ini sangat heavy-nya adalah rezim kesehatan ya. Ya. Penanganan kesehatan menjadi panglima di sini, tapi tidak pernah dipilih karena apa? Ada pertimbangan ekonomi yang dipikirkan oleh pemerintah karena dampaknya luas dan luar biasa. Pernah mencoba melakukan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur melakukan PSBB. Ternyata ongkos ekonominya sangat besar. Pengangguran jadi naik, masyarakat banyak kehilangan pendapatan, bahkan pengurangan, bahkan tidak berpendapatan sama sekali sehingga menaikkan angka kemiskinan masyarakat kita. Kita begitu bisa melihat dulu di awal pandemi itu begitu sulitnya namanya kondisi ekonomi, bahkan secara makro kita mengalami resesi ekonomi ya sampai minus Mhm. 3, 4 dan 5%. Nah, pertimbangan itulah yang menyebabkan saya amati pemerintah tidak mengambil opsi sangat keras dan tegas terkait dengan penanggulangan COVID untuk melakukan pembatasan wilayah ataupun karantina Ya. ataupun lockdown seperti itu dengan berbagai macam grade-nya. Dan uniknya lagi, kebijakan yang dipakai pemerintah saat ini seperti kayak semacam try and error gitu loh, yang Mhm. dilakukan pemerintah. Mulai dari pemberian kewenangan yang besar pada BNPB, membentuk satgas, dan ketika PSBB memberikan kewenangan yang besar kepada Kemenkes untuk menyetujui atau tidak. Dan sekarang ada PPKM itu beralih ke Kemendagri, tidak lagi ke Kemenkes, karena Kemendagri membuat edaran ke pemerintah daerah menerapkan yang namanya PPKM berdasarkan zona ya, merah, hijau dan lain sebagainya itu. Sampai kita bisa melihat sekarang pemerintah mencoba menggabungkan berbagai macam tim ya, ada komite bersama, ada KPC, PEN ya, yaitu Komite Penanggulangan COVID dan ekonomi nasional itu, dan berbagai macam tim-tim yang banyak sekali dengan berbagai macam kombinasi komando ya, ada melibatkan TNI, ada Mhm. melibatkan Polri, bahkan sampai ke BIN, sehingga timnya itu pating blasur nggak karu-karuan. Kalau saya amati pating blasur itu centang perenang atau tidak beraturan seperti Oke. itu. Nah, pilihan kebijakan pemerintah terlihat mengalami perubahan-perubahan terus ya, dan saat ini saya amati pemerintah mengambil jalan tengah ketika mengambil kebijakan dengan membentuk komite KPC dan PEN itu. Mhm. Jalan tengah apa? Jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Nah, kita bisa melihat jalan tengah itu dan ekonomi itu misalkan pemberian arahan kepada kementerian lembaga untuk membuka perjalanan dinas ya, ada event-event kegiatan-kegiatan terbatas, dan pelan-pelan penguncian itu dilonggarkan, tempat wisata dibuka, keramaian diizinkan dengan skala yang hitungan persentase persentase yang sangat variatif seperti itu. Nah,
beberapa bulan menerapkan kebijakan pelonggaran, sekarang bisa kita tunai apa yang namanya resikonya ataupun Mhm. masalahnya. Sekarang angka COVID melonjak begitu loh. Nah, ini kebijakan jalan tengah yang dipilih pemerintah ternyata juga tidak menjawab persoalan penanggulangan COVID saat ini seperti itu. Nah, laju COVID sudah di atas 2 juta, positif di atas 20.000 per hari ya. Dan sekarang ada rencana pemerintah menggunakan rem darurat ya. Rem daruratnya itu kita manai sebagai PPKM darurat juga. Nah, saya nggak tahu rem darurat yang dipilih pemerintah itu nanti apa Mbak, seperti itu. Begitu Mbak Konita. Oke, siap Gus Bah.